Halo Pioners, oke, balik lagi sama Mang Adun ya, pastinya di channel Mang Adun. Di video kali ini Mang Adun lagi pengen share ya, ini jangan sampai tertimbun nanti kalau kelamaan Pioners nggak update. Yang lagi rame-ramenya yaitu soal integrasi bank-bank di berbagai negara ya. Tuh, mungkin ya Pioners yang lain juga udah ada nih yang tahu ya sedikit, tapi ya mungkin pengambilannya itu beda-beda dari sumbernya manapun ya. Itu Pihot News juga Mang Adun udah sempat lihat ya maksudnya. Terus ini dari Daniel F. Mang Adun tertarik ya karena beliau itu sering kali mengatakan, sudah pernah saya katakan. Mang Adun juga sering bilang begitu ya. Ya tapi kalau memang iya begitu kenapa tidak gitu. Jadi di sini ya katanya Daniel F ini ada entiti lain yang ditambahkan sebagai anggota dan mitra. Saya sudah tahu ini untuk BIS, IMF, Bank Dunia dan bank-bank sentral Emirat Arab ya kalau tidak salah ya tuh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa bank-bank negara Timur Tengah ya, ini Emirat Arab semuanya memiliki akun Pi dan akan berdagang dengan Pi. Saya sudah tahu itu, maksudnya berdagang dengan Pi itu ya kalau misalkan melakukan seperti lintas batas perdagangan ya kayak minyak, terus banyak di sana lah ya sumber buminya, terus juga antar negara, intinya seperti itu ya. Perdagangan di sini maksudnya ya transaksinya menggunakan Pi itu ya. Terus kita bisa lihat di sini ya partner UAE ya Central Bank. Terus ya di sini bisa Pioners lihat ya. Terus BIS juga ini IMF. Wah, ini asli ya. Dan kita bahkan di sini Daniel F melanjutkan ya yang pernah dikatakannya seperti itu, katanya sudah terverifikasi. Oke, seperti yang sudah saya katakan, negara-negara Timur Tengah akan menggunakan Pi dan beberapa mata uang lainnya untuk transaksi lintas batas. Ya kan, benar kan? Ya, jadi informasi ini telah diverifikasi dan 100% benar. Saya ulangi, mereka akan menggunakan Pi untuk perdagangan termasuk untuk pembelian dan penjualan. Kok iya sih? Ya memang daerah sana kan minyak ya. Untuk penjualan minyak mereka akan berhenti menggunakan dolar ya. Itu ya. Terus juga konspirasi soal BRICS ya, itu juga sampai sekarang masih ya ini ada ya, barangkali coba kita terjemahkan ya, karena ini kan terjemahkannya ke bahasa apa nggak tahu Mang Adun. Kita terjemahkan lagi di telusuri gambar. Terus ini benar-benar nih kedepannya ya jangan sampai ketinggalan informasi, karena kita update-nya tuh benar-benar di soal mata uang ya, peredarannya itu. Di sini dikatakan Presiden Rusia Putin mengatakan jika produsen minyak di Timur Tengah berhenti menggunakan dolar Amerika Serikat, wah ini akan menjadi akhir dari dolar. Oke ya, seperti yang tuh kan Mang Adun jadi ikut-ikutan gitu tuh. Ya memang betul, Mang Adun juga pernah mengatakannya. Jadi sebetulnya ya Pi itu bukan untuk menghilangkan uang fiat, tapi dengan makin banyak orang mengadopsi Pi sebagai alat pembayaran untuk transaksi ya, baik itu secara lokal, oke, terus toko-toko retail kecil dan lintas batas apalagi ya, sedikit demi sedikit. Maka itu kenapa nih, pertanyaannya kan kenapa orang menggunakan Pi kan gitu. Itu udah jelas ya, dari QAC-nya, dari keamanannya, dari transparansinya, itu udah gak bakal ada yang berani-berani untuk money laundry ya seperti itu. Terus apalagi untuk korupsi dan terorisme, itu keamanannya luar biasa ya, karena transparansi di blockchain ya, blockchain Pi khususnya yang dikabarkan juga akan menjadi pusat, karena ya dompet-dompet itu udah
akan terhubung. Dari lama udah ada kabar itu ya. Itu. Jadi kita lanjutkan, Mang Adun mungkin di sini masih ada aja loh. Luar biasa Daniel F ini. Nyambung terus. Jika Anda tidak tahu, semua bank di negara-negara Timur Tengah menambang PAI. Nah, ini yang waktu itu sempat menjadi perbincangan seru ya juga ya, yaitu bagaimana itu bank-bank itu ya juga menambang PAI gitu. Ini yang tidak kita ketahui di belakang sana kan gitu kan. Ya, kita kan taunya pakai HP aja. Ini di sini ya. Jadi kenapa bank juga kayak HSBC itu sampai sudah dari tahun 2022 kalau nggak salah 2023 ya sudah menaruh PAI itu di raknya. Ini yang mau bagaimana lagi ya itu. Sebab apa? Sebab ya memang terintegrasi ya. Nah, yang masih menjadi rahasia dan Mang Adun tidak tahu tuh bagaimana bank-bank itu bisa terhubung ya ke PAI Network, dengan cara apakah kan gitu. Apakah dengan nama akun pengguna sama seperti kita gitu kan. Waktu itu sempat kita bahas soal ini ya, soal integrasi bank-bank yang memang terus ya ngejalur seperti itu. Dan terus di sini apalagi di situ menambang PAI dan akan menggunakannya untuk tujuan komersial atau masalah keuangan ya, termasuk perdagangan minyak. Informasi ini dikonfirmasi oleh jurnalis Mesir, pantesan ya, Muhammad Abu Asi yang sangat dekat dengan pemerintah Mesir. Aduh, ya mau merinding gimana tapi mau iya kali gitu kan. Panjang banget ini Daniel F. Daniel F itu jujur ya, memang tidak bisa dikatakan tidak banyak ya, bahkan tidak berbayar, tidak checklist biru juga di situ, tapi informasinya Mang Adun hampir lah mirip dengan Cing Dakui, itu sangat berhati-hati dalam menginformasikan PAI Network. Beliau itu Mang Adun perhatikan punya link ya, itu link yang cukup luas dengan orang-orang yang bisa dikatakan terlibat di dunia ekonomi, sepertinya seperti itu, sehingga update informasi juga mungkin dari berbagai sumber ya. Hal ini dikatakan dengan baik tapi tidak radikal karena seiring pertumbuhan ekosistem nilai-nilai ditambahkan untuk memberi nilai lebih pada PAI. Misalnya ada informasi bahwa mereka akan menambahkan nilai minyak per koin PAI. Jika benar, satu PAI akan bernilai setidaknya $41.000. Wow, ya segitu luar biasa udah ya. Terus di sini juga apalagi bagi orang-orang yang bertanya kepada saya tentang harga PAI, harganya pasti PAI belum diungkapkan betul atau bahkan selama transaksi. Satu-satunya hal yang disinggung adalah bahwa harga PAI akan sedikit kurang dari $10.000. Wah, itu segitu aja udah ngeri lah ya kalau buat kita. Oke, kita terlepas dari soal itu ya. Mang Adun juga sempat tadi melihat Pihot News ya. Ini sebetulnya dari yang berapa? Ada berapa jam yang lalu? 19 September ya. Kita lihat 20 kemarin ya. Nah, ini di sininya ini 4 jam yang lalu ya, itu ya. 4 jam yang lalu di situ, berarti baru banget lah ya. Terus Pihot News, kita pencarian di Pihot News ya. Ntar Mang Adun skip dulu. Sebentar. Ini Pihot News. Oke. Tadi Mang Adun sempat lihat soal bener ini lagi rame pokoknya ya. Nah, tadi kan Daniel F membahas soal Uni Emirat Arab ya, pokoknya negeri Timur Tengah sana ya. Pembahasannya bahkan menyebutkan dari apa tuh disebutnya dari Mesir tadi ya. Tuh, terus di sini kita lihat Pihot News dengan gaya bahasa Pihot News juga ya, tentunya berbeda dengan Daniel F. Oke. Jadi kata Pihot News di sini, ketika pemerintah terhubung ke satelit Starlink seberapa berharga PAI Network melalui proyek ini? Yang benar saja, ke Starlink pemerintah terhubung. Kita lanjut dulu ya. Ini kan tadi Mang Adun bertanya soal bagaimana
pemerintah perbankan itu bisa terhubung ke network. Ini tar kita baca dulu ya. Skybridge adalah gudang kode sumber terbuka untuk pengembangan Calestianet, proyek infrastruktur jaringan generasi mendatang yang revolusioner, yang menyatukan dunia melalui platform konektivitas yang mulus. Wah, tuh ini hangat kepala Mang Adun biasa ya. Ini Pihot News ternyata sangat luas ya, gitu, membawa kita. Kita lanjutkan, pokoknya seperti itu. Mendatang dan revolusioner yang menyatukan dunia melalui platform konektivitas yang mulus, berkecepatan tinggi dan aman. Repositori ini berisi basis kode inti, alat dan sumber daya untuk membangun dan menerapkan jaringan Calestianet, termasuk integrasi satelit Pi Network dan Starlink. Aduh, ini Starlink, gila. Oke. Ini aduh, asli Mang Adun agak gimana gitu ya, penasaran nih. Coba terjemahkan dulu deh. Wow, ini sih benar nggak tahu Mang Adun ngelihat hal semacam ini jadi gimana gitu ya. Oke, lisensi akses terbuka WHO di sini Mang Adun main lihat. Oh, ya ampun, Pak Kosasi. Beliau ternyata ya, sebentar. Dilisensikan bahwa Creative Commons Atribut 4.0 internasional. Jalan layang Skybridge adalah gudang. Oh iya benar, ini yang jaringan generasi mendatang, ini yang diinikan. Terus ringkasan Skybridge adalah protokol transfer data terdesentralisasi yang memungkinkan transfer data yang aman. Iya betul. Terus isi proyek ini berisi, wow, ini yang disampaikan Pihot News tadi ya, terjemahnya. Oke, ternyata lagi-lagi Pak Kosasi, ampun itu wong gimana gitu. Nah, ini yang tadi juga ya. Oke, barangkali masih ada, kita bisa lihat ya, scroll aja, nggak apa-apa. Mungkin masih ada, mungkin kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Kita let's go ke informasi yang mungkin, nah kan ada lagi kan. Oke, di sini aja ya kita lihat. Ini soal stable coin lah malah. GCP 314159 telah diterapkan secara global melalui kontrak Pi stablecoin Pi Nexus ya, di Pi Nexus. Nah itu diterapkan di stablecoin ya, harganya. Nah ini ada lagi apa, kontrak stablecoin Pi 100 miliar Pi, kontrak PUSD 100 juta PUSD, harga kontrak jangkar 314159, dan masih banyak jenis kontrak keuangan lainnya saat terhubung ke Pi blockchain melalui jembatan Pi Nexus, menerima penggunaan platform Pi Nexus sesuai dengan standar umum untuk semua, atau menolak menolak partisipasi dan terus bermain sendiri di kursus privat. Waduh. Oke. Masih ada tidak? Kita kasih love lagi. Oh, ini juga nih. Banyak katanya Mang Adun bilang tuh lagi rame memang gitu kan. Oke. Nanti di akhir video mungkin ya, atau di pertengahan akan ada yang lebih mencengangkan. Apa itu Mang ya? Tunggu saja. Kita ini dulu aja ya. Jaringan perbankan otonom Pi Nexus merupakan proyek open source, dilisensikan oleh Galactic Change dan Universal Consensus. Terus tentang ini, jujur ya Mang Adun bahas begini tuh kayaknya nggak mau udah deh. Bener, karena apa ya, kita memang berada di dalamnya gitu kan. Terus kita sebagai seorang pioners ya, atau pelopor, atau bukan pewaris ya, intinya itu perintis. Iya, jadi sedikit lah kita belajar ya, memahami, terus mengetahui dengan banyaknya istilah-istilah. Waduh, tapi ya untungnya gitu kan, ada terjemahannya juga, bergabung dengan orang-orang yang luar biasa juga, jadi kita update terus gitu. Oke, tentang Galactic Chain adalah platform terdesentralisasi berbasis blockchain untuk membangun aplikasi yang
scalable dan aman. Proyek ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang kuat dan fleksibel bagi pengembang untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat digunakan di berbagai industri. Konsensus universal adalah platform blockchain yang bertujuan untuk memberikan standar umum, maksudnya untuk algoritma konsensus, memungkinkan integrasi dan komunikasi tanpa batas antara jaringan blockchain yang berbeda. Ini lagi ya, itu memang makanya kenapa tadi Mang Adun sebutkan tuh blockchain Pi itu kan menjadi pusat ya di sini gitu ya, antara jaringan blockchain yang berbeda, jadi terhubung nantinya ya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Ini mega lah kalau menurut Mang Adun ya, wah banget ya, dan nggak tahu kenapa bakal seperti apa. Wah pokoknya saat ini proyek perbankan otonom Pinexus telah mengumumkan kerjasama seperti Bank Dunia, AWS, MICA, IC, SID, ISO, IBA, IBM ya, banyak lah ya, serta anggota komunitas tertentu seperti BRICS, ASEAN. Update banget ini asli ya, kita jadi tahu lah intinya seperti itu. NAFTA ya, terus dan anggota tertentu ada lagi seperti Rusia, India, China, Brazil, Amerika Selatan ya. Terus di sementara itu Pinexus juga telah terintegrasi secara mulus dengan jaringan Pi Network. Lah ya inilah ya, untungnya dari kemarin-kemarin tuh Mang Adun udah bahas juga Pinexus gitu. Jadi Pioneers tuh nggak asing, nggak kaget juga ketika di sini ya kita menemukan gitu ya, bahwasanya dari sekian banyak di sini ya, ini proyek-proyek yang terhubung dengan Pinexus, dan tentunya Pi Network juga telah terintegrasi secara mulus dengan jaringan Pinexus ya, gitu, yang menunjukkan bahwa ledakan ekosistem adopsi mata uang Pi global telah selesai, memperluas miliaran pengguna untuk menerima mata uang Pi dengan mudah. Open Mainnet untuk Pi Network dapat terlihat dengan jelas. Oke, masih ada juga. Biarkanlah sampai 3 jam lah bahas soal ini. Asik banget ini, oke. Terus ini mengambil kunci API. Jaringan Pi Network penting untuk memungkinkan Pinexus berinteraksi, maksudnya berinteraksi dengan Pi Network melalui API. Kunci API menyediakan akses, API dulu pernah kita terjemahkan ya. Kunci API menyediakan akses ke aplikasi atau layanan Pinexus untuk dapat memanggil metode dan menanyakan data dari jaringan Pi Network. Dengan menggunakan kunci API, Pinexus dapat mengautentikasi ke Pi Network dan membuat permintaan API untuk mendapatkan informasi seperti ini. Unduh informasi akun pengguna. Oke, kirimkan transaksi atau ambil informasi transaksi. Kunci API memainkan peran penting dalam mengautentikasi dan mengamankan interaksi antara aplikasi Pinexus dan Pi Network. Waduh, ini saling berhubungan banget ya. Ada kunci API, ada Pinexus, ada integrasi bank. Wah. Terus tadi sudah dengan kunci API dimungkinkan untuk mengontrol akses ke monitor serta melindungi integritas dan keamanan data dari jaringan Pi Network. Keamanan data ya, data Pioneers tentunya juga termasuk di sini ya. Oke, sudah sepertinya ya. Pi Hot News nih, kasih love lagi. Terus ini apa? Nggak ada ya, sudah. Kita coba lihat scroll ke bawah masih ada tidak ya yang dibahas oleh Pi Hot News. Kalau tidak ada yang soal itu kita skip. Ini sebenarnya banyak banget tuh informasi Pioneers ya. Kalau yang misalkan terhubung di Twitter atau punya akun Twitter, silahkan ya baca-baca aja, itu saling menambah wawasan ya, seperti itu. Oke. Jadi gini ya, nah kalau misalkan tadi Daniel F itu dari ini 1 hari yang lalu, terus juga
Daniel F 4 jam yang lalu. Sebetulnya Mang Adun juga sudah ya. Nah ini yang tadi Mang Adun katakan di pertengahan video akan ada sesuatu yang ya menurut Mang Adun sih cukup gimana ya, bukannya Mang Adun mau nyambungin orang ini aja duluan. Mang Adun sama Pak Klawu yang memberikan informasi soal integrasi bank, terus obrolan soal BRIS, terus juga banyak lah pokoknya ya di sini. Ini ya di sini ini hari apa sih? Oh jauh banget kan gitu. Daniel F update 4 jam yang lalu, terus Pihot News 1 hari yang lalu. Ini Mang Adun dari hari Selasa. Tuh, di situ terlihat Selasa pukul 18.18 ya. Jadi ini kan kemarin nih kayaknya nih ya, udah kita bahas. Nah, ini pembahasan soal yang tadi itu ya. Oke, soal penyesuaian pengujian, artinya Picor Team ingin memastikan kalau semua berjalan lancar. Tadi saya lihat ada sistem kriptografi juga, memang tetap Picor Team gunakan sebagai dasar-dasar sifat dari Pi itu sendiri. Kemudian ada pengujian tanda tangan digital atau sejenis prasasti sandi. Ini mah belum. Mana sih? Sebentar. Barangkali ada obrolan lagi. Oh nggak ada ya, udah ini mah yang rekapannya lah intinya ya. Itu kita spill sedikit aja ya. Tuh, penambahan struktur baru, terus ini yang kode-kode sumber pemasangan, hashing, terus konvensi koordinat. Ya tadi juga sama sih yang dibahas sama Daniel F sama Pihot News ya. Tapi Mang Adun lebih tertarik untuk kita ngobrol di sini aja ya, bareng-bareng. Terus di situ udah tadi. Kemudian ada pengujian tanda tangan digital atau sejenis prasasti sandi untuk mengakses terhubung ke jaringan Stellar. Ya, tentunya tak lepas dari hash antar akun dan ekosistem Pioneer itu sendiri. Di bagian atas soal antarmuka yang nantinya mempermudah Pioneer, dan juga soal pengujian verifikasi wajah. Nah, terus khusus di bagian ini terlihat jelas di situ ada integrasi beberapa bank. Lah ini ya, duluan Mang Adun loh sama Pak Klawu di sini sebelum Pihot News sama Daniel F ya gitu. Oke ya, Mang Adun juga ngelihat karena kan Pak Klawu mengirimkan banyak banget tuh video-video yang dari GitHub ya sama, yang GitHubnya juga sama gitu kan, makanya. Tapi pembahasannya juga, cuman kan gaya bahasa Mang Adun kan dengan gaya bahasa Daniel F ya, dengan Pihot News tuh pasti beda banget lah. Oke, kita lanjutkan. Khusus di bagian ini terlihat jelas di situ ada integrasi beberapa bank. Nah, kemarin saya juga lihat ada seorang pioner membahas soal ini. Pihot News juga menambahkan bank yang dimaksud yaitu bank yang sudah menerapkan ISO 20022 lah ya, seperti itu. Tapi sayangnya sistem ini belum diterapkan oleh semua bank di berbagai negara tentunya ya, karena kan di situ juga hanya sedikit kita lihat bank-bank yang terintegrasi itu ya. Dan terus kisaran setahun yang lalu kabar soal integrasi bank sebenarnya sudah mulai beredar ya. Misalnya Citibank, terus HSBC bahkan sudah meletakkan di raknya. Saya mengingatnya dengan sangat jelas, Pak. Kemudian konspirasi soal mata uang digital, apakah yang akan digunakan oleh BRIS? Di situ terlihat jelas Brazil, Rusia, Cina dan lain-lain sudah ada di repository Picor Team. Benar. Ya tadi itu kan sempat dibahas kita ya, yang sama Pihot News ada anggota-anggotanya kayak gitu ya, memang gitu loh. Cina dan lain-lain, Brazil juga ya, itu udah ada di repository Picor Team. Benar kata para ahli Picor Team, tak banyak memberi kabar soal ini karena masih dikaburkan oleh firewall. Paham ya Pioners ya gitu. Jadi ya karena masih firewallnya belum dibuka secara luas itu mainnetnya. Nah ini mungkin yang waktu itu sempat ada istilah mainnet terbatas. Ya karena masih belum mainnet full gitu loh. Jadi firewallnya masih ada, jadi kita masih belum melihat secara terbuka, secara blak-blakat lah semuanya ya. Dan banyak banget yang tidak kita ketahui di sana. Dan ini kata Pak Klawu betul banget Bang. Tapi saya belum menggali lagi Bang, nanti malam kalau sambil ngopi masuk lagi. Oke.
Terus jadi kesimpulannya semua sudah sinkron antara satu sama yang lain. Ya betul. Oke santai Pak. Terus sebenarnya menurut saya sinkron semua dalam artian awalan saja ini Pak. Ya betul ya, tadi kata Vhot News juga seperti itu. Karena apa? Karena nantinya itu akan lebih banyak lagi menarik, bahkan sampai miliaran pengguna ya. Tadi Vhot News bilang itu yaitu ya. Maksudnya saya masih ingin melihat lebih dari ini esok lusa. Semoga akan ada update lagi Bang baik dari sang pendiri proyek dan anggota pengembang ya, amin ya. Terus yoi Pak, saya masih menunggu apa tuh? Oh ya, yang itu ya, yang 52 perasaan kok kenapa 52 perasaan perusahaan transport yang bersaudara lainnya yang tempo hari sempat terpublikasi, termasuk Alibaba dan lain-lain ya. Pioner juga mungkin ingat ya, yaitu dari perusahaan-perusahaan yang terhubung di Stanford lah ya, entah itu alumninya gitu kan. Terus mungkin nanti di awal Oktober Bang akan ada update, amin ya. Ini kan masih September. Pokoknya sih benar-benar ya. Nah ini yang tadi mengadun ya, memang iya, mau gimana lagi ya. Pokoknya sih benar-benar ya, bekerja tanpa lelah. XLM tempo hari sempat kita bahas ada di pengujian wallet Pay Property. Yang dimaksud apakah beliau mencoba menghubungkan juga perusahaan yang dimilikinya? Ya di situ tuh terlihat ya videonya itu. Jadi banyaklah ya yang dikerjakan oleh Pak Kosasi, programmer Indonesia asli keren-keren ini, mereka tanpa lelah bekerja ya Pak. Kabarnya begitu, banyak pioner luar yang membicarakan update Oktober, itu soal bulan Oktober. Terus saya lihat di situ beliau melakukan QC juga seperti pada obrolan kita sebelumnya, QC perusahaan ya. Nah, maksudnya di perusahaan yang tadi dibahas soal properti gitu kan, di situ ada bacaan QC-nya juga. Jadi maksudnya menyimpulkan apakah ini memang QC perusahaan gitu kan. Tapi ya tidak masalah juga kalau misalkan kita sebutkan itu integrasi ke pemerintahan gitu kan, kayak bank tadi dikatakan melalui Starlink, bahkan katanya Vhot News. Aduh ini gila sih ya. Udah ada bocoran sekilas tadi saya lihat, cuma belum bisa dibaca Bang, hanya mereka yang paham bahasa program yang paham. Saya coba ambil juga belum dibolehkan ya. Oke, tadi mudah-mudahan dari Vhot News sama Daniel App melengkapi ya apa yang dimaksud sama Pak Klau di sini. Benar banget Bang, apa yang step by step berjalur dan sesuai ya, ngejalur ya. Perusahaan sekelas Uniswap ya saja memberi bintang dan bercabang ke repositori Pak Kosasi. Ada kemungkinan perusahaan Uniswap berminat bergabung Bang. Wih. Oke, dan terus nah kan seperti yang sering saya bilang ngejalur Pak. Nah oke. Ini semua anggota tiap tim bikin kerangka kerja semua Bang. Sejak Pak Nicholas memberi cabang 11 jam yang lalu. Kalau dari waktu sekarang semua tim langsung bekerja ya, jadi semua tim langsung. Makanya gini, jadi diberi cabang oleh Dr. Nicholas Kokalis di sananya ya, di YouTube-nya gitu, di kerangka kerjanya itu. Jadi maksudnya seperti ini, yang seharusnya itu dikerjakan misalkan di satu gedung ya. Nah karena Pak Kosasi jadi Kosasi juga ya, Dr. Nicholas Kokalis maksudnya ya, itu kan mengadun juga kan misalkan satu perusahaan atau satu gedung lah ya ini. Nah karena dibagi lagi sama Dr. Nicholas Kokalis ini ya, itu ke beberapa gedung, jadi seperti itu. Jadi tim itu ya bisa langsung mengerjakannya di bagian-bagian yang lain juga, begitu maksudnya. Ribet banget ngomong itu, sorry, gak apa-apa ya, emang ciri khas Maudin seperti itu. Yang penting kan informasinya, oke? Nah di sini ya, Maudin membalas yang soal sekilas Uniswap. Di situ ada ya yang katanya Pak Klau apakah akan juga bergabung seperti itu. Maudin udah sempat googling, di sini kita bisa lihat dan baca sama-sama. Uniswap pengadun juga penasaran apaan, karena kan baru dengar ya gitu loh. Mungkin Pioner juga sama. Uniswap Labs adalah perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan protokol Uniswap, sebuah bursa terdesentralisasi DEX berbasis blockchain Ethereum. Kantor pusat Uniswap Labs berada di New York City.
MIT Amerika lagi aja nih. Terus Hayden Adams, mantan insinyur mekanik di Siemens, adalah pendiri dan CEO Uniswap Labs. Ide Uniswap pertama kali diajukan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2016. Nah, ya kita kan kemarin bahas Vitalik Buterin gitu loh ya. Oke, waduh, kalau sampai benar Uniswap jadi, berarti spekulasi saya di video sebelumnya benar-benar terjadi, Pak. Ya, benar Bang, sudah resmi dan dapat lisensinya. Ya ini, ya, yang apakah proyek berharga yang Vitalik Buterin maksud adalah Pioneers? Silahkan simak yang bagi barangkali ya gitu pioners yang belum nyimak video ini ya itu pembahasannya ya gitu. Makanya saya curiga dari awal update Vitalik Buterin yang terkait L2 ya Bang. Iya betul ya yang soal itu. Nah ini nantilah ya apa mengadun saat ketiga programmer ada di satu ruangan. Ini udah video dulu banget 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Mungkin pioners juga belum lihat semua nih karena kan ini jam tayangnya mengadun waktu itu masih ratusan, kalau sekarang kan udah ribuan ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, ada rencana mengadun tuh yang video-video lama tuh daripada ketimbun gitu kan, nggak sempat pioner saksikan. Mengadun pengen di re-upload ya, di-upload ulang gitu supaya kita tetap juga mengingat gitu loh video yang sudah gitu kan, supaya untuk pelajaran kayak ini nih ya di sini udah ada memang fotonya gitu loh, itu ada di satu ruangan Vitalik Buterin, terus Dr. Nicholas Kokalis gitu kan ya, terus itu siapa lagi tuh yang pencipta Doge kalau nggak salah ya. Jadi ya nantilah kita ya itu bicarakannya. Ya sedikit bahas soal itu Pak. Cluenya saat Vitalik Buterin bilang kalau beliau sama sekali belum pernah menjual Ethereum miliknya dan berkata hanya akan berkontribusi pada proyek berharga. Seperti gurunya, Vitalik Buterin sama sekali tidak mungkin menyebutkan P-Network di hadapan pioner Ethereum. Ya kan? Karena pastinya akan sangat mengejutkan kalau itu benar adanya. Oke. Nanti pasti akan ada jawabannya step by step. Jalur pendakian akan sampai puncak. Oke. Terus secara logika ya, padahal kan Bitcoin saat ini merajai koin digital, bahkan sudah bisa berfungsi sebagai mata uang di beberapa perusahaan dan di maksudnya negara bagian ya, seperti apa tuh El Salvador gitu kan. Terus juga kita sempat ngelihat kemarin-kemarin tuh juga Elon Musk ya juga mulai mengintegrasikan gitu kan ya itu Bitcoin itu atau mungkin koin yang lain juga. Nah kenapa Pentlock tidak kan seperti itu ya. Tapi pendiri atau pencipta Bitcoin ternyata benar-benar bagai di telan bumi. Konspirasi bahwa Bitcoin adalah singkatan beta testnet coin ini udah pernah kita bahas juga ya beberapa waktu bulan lalu lah gitu. Terus dikembangkan ya oleh sekumpulan programmer, sepertinya harus benar-benar diakui. Dokter ini pernah bilang saat Bitcoin diciptakan beliau ada di sana. Nah, ya nanti lambat laun semua akan terjawab. Ya, yoi Pak, makasih sudah berbagi informasi selalu ya Pak Klawu, ngobrol-ngobrol juga. Oke, pioners ya. Jadi seperti itu di video kita kali ini. Yang jelas soal integrasi kelanjutan lah ya, kelanjutan soal integrasi bank-bank di berbagai negara dengan P-Network. Tapi bukan hanya bank-bank saja, banyak ya, itu ada yang semacam BRIS, anggota, terus banyak deh pokoknya ya. Bagaimana tadi bank bisa terintegrasi gitu kan, bisa menambang Pi, ada yang sampai terhubung ke Starlink. Terus juga sempat dibahas sama Pihot News tadi apa tuh yang diciptakan sama Pak Kosasi ya kan, itu yang membuat kenapa bisa sampai aman ke API-nya juga gitu. Pokoknya banyak banget ya, silahkan disimak lagi aja, di play lagi aja kalau ada yang belum jelas ya. Oke ya, yang penting kita update selalu, dan memang sering mengadun katakan ya, selama aplikasi atau platform terus diupdate ya, terus ditingkatkan ya, artinya ya berarti emang berjalan gitu loh. Proyeknya tuh nggak mandek gitu, bahkan
berkembang. Itu yang terjadi sama Planet Talk. Kalau yang Mengadun nikmati sejauh ini ya, makanya fokus di Planet Talk. Mengadun ya mohon maaf karena belum bisa lah untuk saat ini, belum bisa Mengadun ngonten yang lain-lain ya. Mengadun pengen fokus dulu di Planet Talk aja, seperti itu. Karena apa? Karena ya berkat Planet Talk juga Mengadun bisa sampai sekarang ini ya gitu, berkat dukungan Pioneers juga. Oke, nanti kita gaskan lagi di informasi mungkin yang pastinya yang lebih seru lagi ya, karena semakin ke sana ini akan semakin wah pastinya. Oke, Pioneers ya, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mengadun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.